Pada hari ini kita akan membahas lagi mesin penggerak utama, pertemuan 6, rumus-rumus turbin uap atau perhitungan turbin uap, bidang studi ATT 2. Rumus kontinuitas di mana berat uap sama dengan pemakaian uap dalam kilogram per detik. Simbol 4 sama dengan volume jenis uap dalam meter kubik per kilogram. A adalah penampang pipa pancar dalam meter kuadrat. C, kecepatan uap yang mengalir dalam meter per detik. D, diameter pipa pancar dalam meter. H1, entalpi uap keluar pipa pancar dalam kilokalori per kilogram atau kilojoule per kilogram. H2, entalpi uap keluar pipa pancar dalam kilokalori per kilogram atau kilojoule per kilogram. Nah, bentuk pipa pancar ada yang lurus, cembung, cekung, dan cembung-cekung. Penampang sisi masuk, rumusnya G uap 1 sama dengan volume jenis 1 sama dengan 0,785 dikali D12 dikali C1. Penampang sisi keluar, berat uap 1, volume jenis 1 dengan 0,785 D12 C1, di mana C2 sama dengan C1 tambah 44,7 akar H1 kurang H2. Uap 3, volume jenis kali 3 sama dengan 0,785 D32 kali C3, di mana C3 sama dengan C1 tambah 44,7 akar A1 kurang H2 per 2. Nah, perhitungan rumus Schooner menggunakan satuan internasional. Jadi dari rangkaian dari atas, akhirnya diketemukanlah bahwa C1 44,7 akar H0. C1 adalah kecepatan muklat masuk pipa pancar meter per detik. H0 adalah jatuh kalori teoritis kilojoule per kilogram uap. Sudut jalan. Sudut jalan adalah bagian-bagian utama turbin yang bergerak. Sudut jalan berhubungan dengan roda jalan untuk memutar poros turbin. Fungsi sudut jalan untuk menampung uap menggerakkan roda jalan. Bentuk sudut jalan dikelompokkan kepada sudut simetris pada turbin aksi dan sudut ansimetris pada turbin reaksi. Bagian-bagian sudut jalan adalah dada sudut, punggung sudut, lebar sudut, dan jarak antara sudut atau tusuk. Kita lihat gambarnya, ya, punggung sudut, dada sudut, beta 1 sama dengan sudut beta 1 sama dengan sudut jalan sisi masuk, sudut beta 2 sama dengan sudut jalan sisi keluar. Simetris, sudut beta 1 sama dengan sudut beta 2. Kecepatan uap dan segitiga kecepatan. Pada saat sudut jalan berputar, sekali gas secara serentak terdapat 3 kecepatan yang terjadi di sekitar sudut jalan tersebut. Kecepatan muklat, kecepatan relay, kecepatan keliling.
Tiga kecepatan di mana terdapat dua segitiga pada yang terjadi pada sisi masuk dan sisi keluar. Sedangkan sudut pancar uap, sudut uap adalah sudut yang dibentuk kecepatan mutlak C1 dengan keliling simbolnya U. Sudut jalan beta, sudut yang dibentuk kecepatan relatif adalah W1. Segitiga kecepatan tersebut sket di bawah ini, jadi U keliling tadi, baru sudut beta 1, beta 2, W1, U. Jadi punggung sudu, jadi kecepatan masuk ya, dan kecepatan keluar. Jadi masuk dan keluar. Ya. C2, C1 masuk, C2 keluar. Dan W1 dan W2, kecepatan keluar. Jadi ada kecepatan masuk dan kecepatan keluar. W1 kecepatan masuk relatif, U kecepatan keliling, C1 kecepatan mutlak, alfa sudut pemanas uap bentuk, beta sudut jalan, C1 dan U saling hana-pana bertemu dan saling menutup. Arah panah W1 ke arah U. Sisi keluar W2 kecepatan relatif, U kecepatan keliling, C2 kecepatan keluar. Nah, gambar di sini bisa kita lihat sudut-sudutnya ada dua sudut, ya. Ada dua sudut, C1 masuk, kemudian dia C2 itu berbalik ke arah, dan setelah itu akan jadi di punggungnya ya, baru C2 baru keluar. Nah, rumusnya ini. Nah, rumus dasar A1 kurang A2 per A1, di mana A1 usaha yang diberikan, A2 usaha yang terbuang, A1 kurang A2 usaha yang berguna. Nah, rumusnya ini didapatkan jadi rumus dari uraian di atas tadi, rendamen simetris H0 dikurang HU dibagi H0 sama dengan HN ya. HN dalam kurung C2 dibagi 4,7 dalam kurung pangkat 2 kali X. Ini rumusnya. Kalau kita untuk mencari perhitungan HU-nya. Nah, ini perhitungan. Perhitungan untuk rendamennya. Ini perhitungan untuk mendapatkan rendamen aliran yang disebut rendamen S, U kecepatan keliling C1. Untuk mendapatkan rendamen aliran 4U dibagi C1 kuadrat cos alfa kurang 4U dibagi C2 kuadrat. Nah, rumus rendamen aliran berikutnya, rendamen maksimum cos kuadrat alfa. Nah, sehingga didapatkan rendamen hasilnya dari cos kuadrat alfa. Kalau maksimum, ya. Kalau maksimum. Nah, ini perhitungan ya, rendamen berbentuk tabel ini sebagai rendamennya maksimum
0,94 ya. Nah, ini untuk mendapatkan diagram ya, diagram U per C1 per C. Diagram AS ya. Jadi ini proses dari air kemudian dipanaskan menjadi uap di atas 100 derajat Celcius. Kemudian setelah 100 derajat Celcius menjadi uap dan kadar airnya ya, sedang kadar air uap ya, kadar air sama dengan 0% untuk uap yang bertekanan tinggi dengan suhu 500 derajat Celcius. Itu bisa 0 derajat, kadar airnya 0. Nah, diagram agregasi ya, jadi untuk menentukan entalpinya ya. Jadi naik 300 ya, kemudian naik lagi. Jadi proses ya, proses di dalam boiler ini, di uap itu, ini proses dalam boiler. Nah, ini untuk perhitungan untuk mencari ya, diagram HS ini ya. Jadi kita kalau mencari berapa entalpinya, ya, kita bisa melihat dari diagram HS. Kemudian untuk garis-garis ya, garis-garisnya itu bisa dilihat. Nah, ini cara menggunakan, jadi diagram AS bisa dilihat nanti harus ada diagram AS baru kita bisa menentukan. Melukis, jadi nanti juga melukis kita untuk menentukan beta 1 sampai dengan beta 2. Nah, ini nanti ini yang sudu ya, yang sudunya ya, B1, B2. Nah, ini cara melukis ya, cara melukis. Nah, tugas mandiri ada 8 ya, nanti Anda nanti dapatkan pada pertemuan. Para pasis nanti akan disuruh tugas mandiri. Saya kira gitu. Terima kasih. Sampai ketemu minggu depan kalau jadwalnya minggu depan. Ini jadwal pertemuan ke-7 ya. Sekarang kan ke-6, kita ke-7. Terakhir pertemuan ini perhitungannya ya. Terima kasih. Semoga nanti akan kita hitung-hitung nanti, prakteknya nanti akan kita hitung.